Ciralus kuy, santai kuy. Yuk. Ciralus kuy, santai kuy. Yuk. Pokoknya aku tuh gak mau kayak gini. Kenapa? Gak mau. Maksudnya aku dimarahin lagi. Aku kan udah bilang on time. Iya kak, maaf. Bingung ya ngomong sama kamu. Iya kak, maaf. Apa sih yang kamu inginin? Gak ada. Ngomong. Aku takut. Gimana ekspresiku? Gila, aku merasa dimarahin beneran. Aku semua nangis ini kalau dilanjutin 1 menit lagi 19 mili. Wah, sebenarnya tadi tambah ya. Enggak, jangan, enggak apa. Oke, jadi saya udah berhasil ya dengan mendapatkan ekspresi membuat dia ketur-ketur gitu ya. Iya, berhasil. Oke, ini yang bakal kita bahas sebentar lagi. Kita kenali ekspresi melalui kegiatan teater. Seperti apa sih membangun ekspresi atau seperti apa sih dunia teater itu? Sesaat lagi kita temani kembali di program acara Skuy, santai kuy. Yuk. Program ini dipersembahkan oleh Surabaya TV di channel 44 UHF ataupun channel YouTube-nya Surabaya TV bekerjasama dengan Baspion Square, sarana belanja yang berada di lokasi strategis Jalan Ahmad Yani nomor 73 Surabaya. Oke, tentunya jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share Skuy Podcast ke semua teman-teman yang kalian punya supaya lebih banyak orang tahu hal-hal inspiratif yang ada di Skuy Podcast. Betul banget. Kamu udah deg-degan tadi? Jangan tunggu dijawab kak. Bisa-bisanya belajar dari mana? Atau jangan ikut komunitas nih? Iya, kali ini saya senang banget karena dulu semenjak dari SMP, SMA saya beneran ikut salah satu ekskul di bidang teater. Oh, pantes. Yes. Jadi dengan kegiatan teater itu saya bisa membangun rasa percaya diri saya bisa bicara dengan jelas. Saya itu kan cadel ya, nggak bisa bilang huruf F gitu. Oh iya. Nah, dulu itu saya ditempa tentang artikulasi, intonasi gitu kan, harus teriak di ekskul saya pada saat saya masih SMP dan SMA. Akhirnya sekarang menjadi Kayuk yang sekarang yang Betul percaya sekali. diri dan Ya, akhirnya saya menekuni di bidang MC dan presenter. Oke, dan sekarang karena kita main sinetron belum diterima. Oh, iya. Tapi saya sering banget tampil-tampil di panggung gitu ya, karena seni sinetron, seni teater itu sangat beda. bedanya apa itu? Bedanya apa? Nanti kita akan cari tahu dengan salah satu bintang tamu yang sudah ada di depan kita. Skuy People, program kali ini atau Skuy episode kali ini kita ngambil tema Melatih ekspresi diri di teater kaki langit. Oke, dan untuk episode kali ini kita akan bertemu dengan Kakak Reka selaku manajer divisi produksi Teater Kaki Langit. Halo Kak Reka. Bisa dinilai dulu nih tadi penampilannya, aku udah takut beneran. Yes or no? Perfect tuh. Oke, Kak Reka mungkin bisa disapa dulu Kak, Skuy People dan diperkenalkan. Oke, halo semuanya. Di sini saya Reka, yaitu sebagai manajer produksi dari Teater Kaki Langit Surabaya. Oke, terima kasih. Yes. Oke, kita kulik dulu Kak Rekanya dulu nih sebelum di Teater Kaki Langitnya. Tak kenal sama kata saya. Betul. Oke. Masih kuliah, kemudian ikut teater sejak kapan? Apakah sama kayak saya dari SMP udah suka dunia kayak gini-gini? Oh, gitu. Oke. Suka acting. Jadi kalau acting dari lahir ya kita dari nangis mau minta jajan kita akhirnya Benar. kan kita menyampaikan ekspresi yang minta ke orang tua. Dari kecil berarti? Iya, semuanya Secara- sebenarnya dari kecil, cuma kita nggak sadar kalau kita sebenarnya sudah melakukan teater sebenarnya. Iya. Setiap orang. Setiap orang ya itu sudah lakukan teater atau drama gitu ya. Iya. Judulnya dia dunia ini panggung sandiwara. Oh, Iya. Seperti captionnya lagi hit, pagi dunia tipu-tipu. netizen ya kayak gini ya. Oke. Oke, Kak Reka, kesibukannya apa nih Kak Reka selain Oke. sebagai manajer divisi produksi Teater Kaki Langit? Jadi sekarang saya masih semester akhir di salah satu Oke. perguruan tinggi di Surabaya. Lalu saya juga Disebut mengajar. aja nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, Nggak sebut apa-apa. nama. Nggak kasih sponsor tapi. Kuliah di mana sih? Di Sastra Indonesia UNESA. Oh, jelas banget. Ya, oke. Jadi oke Pak. Jadi ini mempelajarinya udah dari lahir ya? Oh ya, semuanya sebenarnya gitu, cuma kita baru sadar ketika ya ikut ekskul atau lebih tepatnya bukan ekskul, komunitas ya, komunitas Iya. teater Oke. Kaki Langit. Jadi Kaki Langit ini, Teater Kaki Langit ini sebuah komunitas atau sanggar?
Kalau sanggar itu lebih ke tempatnya ya Kak Yoga. Kalau Teater Kaki Langit itu komunitas, jadi tempat berkumpul anak-anak muda yang punya visi misi yang sama atau tujuan yang sama, yaitu belajar teater. Oke, berarti berdasarkan visi misi yang sama tadi akhirnya mereka memutuskan untuk membentuk Teater Kaki Iya. Langit. Nah, emang ini berdirinya sejak kapan? Kalau berdiri itu kemungkinan besar tahun 1998. Karena 98. iya, karena waktu itu saya belum join ya. Iya. Belum lahir. Belum lahir ya. Saya juga belum lahir. Saya baru 2000. udah lama udah lulus SMA udah kuliah. Oh gitu, iya. Iya. Jadi sebenarnya itu sudah lama, tapi yang namanya komunitas, apalagi komunitas seni itu pasti seperti jamur ya Kak. Jadi Iya. Tumbuh tenggelam. ya tahun ini ada, tahun besoknya itu yang melestarikan cuma sedikitnya, join sedikit. Oke. Jadi ada nggak sampai tahun 2016, 2014 ya. Iya. Sampai tahun 2014, akhirnya kakak-kakak tingkat saya itu memutuskan untuk ya ayo kalau mau berteater ya kita tekuni beneran, kita bangun ini komunitasnya, ini rumah kita. Kita Gitu. kelakin gitu ya. Oke. Sorry, tadi bilang kakak tingkat berarti ini dari kampusnya aja. Berarti Oh, gitu. teater ini untuk teman-teman kampus atau gimana? Jadi sebenarnya dulu, kenapa kok ada Teater Kaki Langit? Karena dulu di UNESA itu sudah ada yang namanya UKM, UKM teater. Nah, ketika kampus UNESA itu berpindah dari Ketintang ke Lida, otomatis kan jaraknya jauh ya Kak. Iya. Dulu Jauh. nggak belum ada Gojek ya, jadi coba. Nah, akhirnya mahasiswa yang ada di sana ya, yang pendahulu ya 98 itu Udah membuat- lulus pantaran saya kayaknya ya, pendirinya. Iya, Oke. membuat lagi Jangan-jangan saya namanya. salah satu di sana ya. Jangan-jangan nanti ayo kok ini. Bagus banget soalnya. Jangan-jangan buat di Terus? sana, terus ikut Peksiminas, terus tampil di Taman Budaya Cakrurasi itu. Ya itu awal mulanya. Awal gitu. mulanya. Jadi dari tahun 98 itu namanya udah Kaki Langit sampai sekarang. Iya, sampai sekarang nggak berubah. Hebat loh, biasanya waktu memang tenggelam naik, nama itu Berubah-ubah. juga. Oh. Benar. Tapi ini keren banget. Mulai dari berdiri hingga sekarang nama tetap Teater Kaki Iya, Langit. tetap konsisten lah namanya. Kenapa Iya. sih dikasih nama Teater Kaki Langit? Unik banget, Kaki Langit gitu. Kalau kaki kan bisa. Kaki. Kaki Langit. Iya, Kenapa? saya juga sempet tanya kenapa nggak tangan dewa gitu ya. Iya. Tangan. Ah. Terus orang-orang yang mendirikan tuh bilangnya seperti ini. Jadi dulu ada salah satu dosen pembimbing, maksudnya pemandu atau dosen yang ya melatih dulu. Nah itu beliau ada puisi yang salah satu judulnya juga dan liriknya itu ada Kaki Langitnya. Oh ini keren kalau dijadikan sebagai nama komunitas, Iya. unik gitu. Oke. Jadi mulai itu kita pakai nama Kaki Langit. Oke. Oke. Sekarang ada berapa jumlah anggotanya? Ini yang kelihatan Yang kelihatan aktif gitu yang ya? goib. Oh, yang goib. Enggak ya, kalau komunitas Teater Kaki Langit sendiri tidak ada yang namanya alumni kalau di Teater Kaki Langit. Wah. Jadi sekali ke Teater Kaki Langit, meskipun itu kita sudah kerja, meskipun Wah. kita udah kuliah lagi, itu tetap kita anggap sebagai Keluarga besar keluarga dari besarnya. komunitas itu sendiri. Jadi kalau sampai sekarang 50-an lah gitu. Oke. Tapi kalau yang aktif, yang kuliah itu ada sekitar 20 sampai 30. Oke, Oke, yang banyak aktif. banget ya. Dan anggota Iya. itu apakah memang mereka kuliahnya di UNESA atau ada dari luar kayak semacam saya gitu kan, dari luar Oh, negeri gitu gitu. atau gimana? Luar negeri swasta. Benar ya, benar. Luar negeri swasta. Iya, jadi kalau Kaki Langit sendiri untuk awalnya kan memang dari sastra Indonesia UNESA, tapi nggak jarang kita ambil aktor atau ambil pemusik dari luar UNESA, luar jurusan itu juga pernah gitu. Jadi yang penting Kaki Langit itu ada gitu, ada kita Wadah. berekspresi. Betul, betul. Gitu. Berarti umum ya, semuanya Semuanya bisa ikut ya. cuma mayoritas kebetulan kan sanggarnya sangat jauh di sana di Iya, Lidos. makanya sekarang di Lida. Kalau sekarang sudah pindah, kita punya sekretariat sendiri karena Teater Kaki Langit kan tidak dinaungi sama universitas dari dulu. Oke. Jadi akhirnya kita punya sanggar di daerah Lida Kulon. Tahu pernah dengar ya, pernah Tidak dengar? dari komunitas Kaki Langit ini sendiri. Sanggarnya itu sekretariat. Oh, sanggar. Sekretariat. Berdiri sendiri ya. Iya. Supaya benar lebih sekali. inilah lebih mudah juga untuk mengkoordinir. Kalau ada show lebih mudah untuk kumpulnya seperti itu ya. Iya, benar sekali. Oke. Tadi udah disinggung nih ya Kak Yoko tentang sekretariat. Disinggung tentang Berarti show. sudah tentang sekretariat. Oh, sekretariat. Itu kan Boleh. berarti ada struktur organisasi yang tertata rapi kan ya. Oke. Kenapa menggunakan format manajemen seperti itu? Oke, jadi dulu itu ketika kita pakai format ada ketua itu kesannya kasihan sekali ya, ketua apa-apa dikit-dikit Ketua. ketua. Benar. Kasihan. Dulu. Meskipun semuanya juga ikut apa ya membantu, tapi Bebannya ketua ini berat ya. heeh, Benar. seperti membawa beban dunia gitu kan ya.
tahun 2018 awal itu kita manajemen ini berubah-ubah, kita menyesuaikan. Karena menurut teman-teman Kaki Langit itu manajemen yang baik itu yang sesuai dengan organisasi atau komunitas kita. Jadi bagus di komunitas lain belum tentu bagus di Kaki Langit. Betul. Karena itu kita memutuskan untuk tidak ada yang namanya ketua. Jadi diganti sama manajer. Jadi ada hanya manajernya. Iya, supaya tidak terlalu kaku lah ya. Benar sekali. Ketua ada ini gitu. Nggak harus kan itu Kak, yang penting semuanya mau kerja. Iya, Mau kerja. Benar-benar. Mau kerja apa ya? Mau berkarya. Betul, yang penting berkarya. Iya. Yes. Tapi so far nih, tema atau cerita apa aja yang biasa diangkat di Kaki Langit? Macam-macam sih Kak ya. Tapi kalau mayoritas teman-teman suka membawa yang namanya tradisi biasanya. Pernah Kayak paling kuda gitu-gitu. ludruk ya. tradisi. Itu tapi dikemas dengan Modern kekinian ya, ya. kekinian. Selain melestarikan ludruk kan juga agar orang-orang mau lihat gitu. Meskipun kita nggak ludruk-ludruk banget gitu. Iya. Berarti kan ada sisipin zaman now gitu kan, modernisasinya memang harus ada gitu ya. Iya, Tapi benar tradisionalnya tetap diperkuat. Kesenian yang sudah Iya, mulai benar ditinggalkan, dikemas lagi Iya. secara kekinian sama teater Kaki Langit, Iya. bener ya? Oke. Temanya lebih ke apa sih yang diangkat? Tema sosial, tema lawa, atau kritik atau seperti apa? Oh kalau itu umum sih Kak. Umum. Jadi ya kritik pernah, lalu lawa ya pernah, atau komedi itu juga pernah, monolog yang tentang budaya juga pernah. Jadi bergantung sutradara atau kita maunya pentas apa gitu. Oke. Yang lagi hit saat ini juga apa? Itu juga perlu dicermati ya. Iya benar sekali. Apalagi orang-orang kalau sekarang daripada membeli tiket teater yang 10.000 kan kita mendingan ini mayoritas beli yang 40.000 untuk bioskop. Itu kan? Iya, Oke, benar. masih ada yang seperti itu. Iya, karena kalau teater sama film kan jauh kan kalau sekarang, nggak seperti dulu kan? Iya, Waktu iya. Kak Yoko Dulu kecil zaman mungkin. kita ya. Heeh. Oh, gitu tampil-tampil diunggah gitu. Sekarang kan udah zamannya udah zaman-zaman teknologi ya. Lebih benar baik mereka sekali. pegang handphone nyaksiin yang ada di channel-channel Iya. itu gitu. Tapi teater ini juga sekarang mulai merambah ke ya digital juga. Kemarin juga sudah. Oke. Jadi kan sudah bikin kayak semacam film pendek atau mungkin tadi kan merambah ke channel iya. YouTube, Instagram, syuting-syuting gitu juga sudah. Iya sudah. Jadi sebelum pandemi itu memang kalau di teater Kaki Langit nggak harus semua bisa teater. Oke. Contoh, saya lebih senang manajemen, saya lebih senang mengelola administrasi orang-orang gitu. Jadi akhirnya saya masuk ke divisi produksi. Lalu teman saya misal si A, kalau si A itu senang menjadi aktor, ya dia akan berlatih agar menjadi aktor yang Sesuai baik. passionnya masing-masing. Iya, sesuai keinginannya masing-masing dan potensi gitu. Karena di teater Kaki Langit kita nggak percaya adanya bakat. Bakat itu nggak adanya potensi. Mau dikembangkan atau enggak itu terserah kita sendiri. Iya, iya. Gitu. Oke, ada bakat tapi kalau nggak ada potensi pengembangan juga kan Benar sekali Kak. terpendam gitu kan. Kalau dari jabatannya kakak mereka sendiri ini lebih ngurusin yang seperti apa sih Kak? Oh gitu. Jadi kalau di produksi lebih tepatnya ya seperti kalau tim belakang layar. Jadi ketika teman-teman mau pentas, ya buat proposal, menyiapkan tempat. Nyari sponsor. Iya benar sekali. Nyari sponsor itu keliling kota. Oke. Dan itu masuk ke manajemen itu tidak harus bisa acting. Sebenarnya semuanya kalau bisa ya Bisa, semuanya ya. nyoba. Jadi bisa cerita juga akhirnya gitu kan. Oke, tapi untuk orang-orang awam nih yang kepengen join di teater, kira-kira apa yang harus disiapkan supaya bisa masuk ke teater ini? Niat. Niat. Iya, karena kalau teater itu kalau sekarang rata-rata kalau teater apalagi yang untuk mahasiswa atau anak-anak yang muda itu kita nggak boleh bukannya nggak boleh ya kita akan lebih baik kalau kita nggak berharap tentang uang dan sebagainya karena kita kolektif, sistemnya kolektif ya. Kalau mau ikut ya niat itu tadi, terus nggak masuk duitan gitu aja. Iya. Karena takutnya kalau orang join ke komunitas itu kan diharapkannya, oh saya bisa famous, oh saya bisa dapat uang, saya bisa ikut sinetron mungkin gitu. Padahal itu nanti mengikuti kalau kita latihan. Betul. Berarti niatnya dulu harus diluruskan sebenarnya ya. Mau ikut teater karena apa? Oke. Jadi Kaki Langit ini sendiri juga sifatnya tidak komersial dulu ya? Iya. Dulu loh, saya bilang tidak komersial dulu atau tidak komersial? Kalau tidak komersial lebih tepatnya kita kalau ada uang itu bukan ya nggak sampai gaji juga. Ya pernah gaji, cuma itu jarang banget ya Kak ya. Curhat nih
Iya, karena apa ya? Karena ketika kita dapat uang dari misal jual tiket atau sponsor itu juga kita gunakan untuk pentas itu tadi. Betul. Gitu, sewa gedung, Betul. untuk konsumsi. Balik lagi modalnya. make up. Ketika udah ditepuk tanganin semua berdiri, standing applaud sudah ini ya. Terbayar semuanya. Iya, sudah terbayar semua rasanya. Seniman kan begitu. Aku gagal. Jadi curhat. Kayu kok Tidak penting flashback. gajinya berapa enggak, yang penting penonton penting- puas dulu. Iya. Karya kita bisa diterima, terus kita bisa mengedukasi. Itu rasanya Iya. udah Ada kebanggaan Betul. tersendiri ya Iya. ketika penontonnya puas dengan performa Benar kita. Yes. sekali Kak. Kalau ada misal ada sisa, nah itu nanti buat makan-makan bareng atau Kumpul-kumpul syukuran, lah ya. syukuran Seperti gitu. ini. Oke, selama ini udah pernah tampil di mana aja sih? Atau sudah pernah bikin Oke. berapa kali pertunjukan gitu? Kalau kalau bilang nggak terhitung itu kok sombong banget sih. Pokoknya banyak. Iya banyak. Cuma saya nggak sampai menghitung sampai berapa. Cuma waktu saya ikut sampai sekarang itu ada puluhan ya. Jadi kalau teater kaki langit dari dulu itu sebisa mungkin kalau kita dapat undangan itu kita datangi. Karena ketika orang mengundang itu otomatis kan orang-orang yang panitia itu mengingat kita. Jadi Iya. kita berusaha untuk apresiasi dengan datang. Iya. Entah itu baca puisi, entah itu musikalisasi, entah itu kita tampil monolog atau apapun, yang penting datang. Oke. Jadi ya kadang di mall, kadang di apa namanya Gedung. komunitas ya di gedung-gedung Itu juga kesenian pernah. gitu ya. Pernah nggak diundang di luar kota gitu, ada undangan? Oh ya sering ada Sering. di Jogja pernah, terus apa namanya di Singosari Malang. Iya. Ya. Ini semenjak kepemimpinan atau semenjak bergabungnya teman-teman milenial ini ya, Oh, kita kalau- ceritanya kan. Tapi kalau dari dulu-dulu kita sejarahnya juga pasti sudah keliling Indonesia juga ya. Oh kalau dulu sih mungkin Saya kaki langit itu Surabaya. sudah terkenal kok. Oh iya kak, Yu kan tahu dari mana? Oh sih. Gitu jangan-jangan ini senior saya ya. Dan gitu. Oh, Jadi enggak. semua orang udah tahu kok tentang teater kaki langit. Ya amin. Amin. Semuanya. Oke. Kalau dirimu udah berapa lama sih bergabung? Mulai waktu 2016 berapa tahun? Iya, 5. perjalanan 5 tahun Hampir ya. 5. Oke, Seperti happy birthday. Saya kan semuanya dari BBD. Oh iya. Oke, kamu mau tanya apa aja? Nah, kita balik lagi tentang teater ya. Iya, Kak, silakan. menurut kakak nih, acting yang baik dan benar tuh seperti apa? Yang gimana ya? Kalau menurut sudut pandang saya sendiri ya, ya yang ini yang natural. Jadi kan ada orang yang menganggap bahwasannya teater itu melebih-lebihkan sesuatu. Padahal bukan itu yang kita maksud. Tapi bagaimana kita bisa memerankan seseorang. Jadi tanpa kita itu apa ya? Keterkesannya terlalu over atau kita kurang gitu. Jadi yang pas dan natural itu yang bagus gitu. Oke. Oke. Teater Saya- itu lebih susah aja, karena itu kan di panggung. Langsung ya, kan? Oh, iya. Di panggung dan di situ Live itu ya? harus bisa Beda. menghipnotis ya yang ada di depan sampai yang ada di belakang. Jadi tanpa harus ngomong, gerak-geriknya kita, bahasa tubuh kita itu harus mencerminkan dari sebuah adegan itu. Oke. Iya. Coba kalau sinetron kan pakai kamera kan bisa Benar. di zoom, bisa Iya. ini. Berarti beda gitu. banget ya antara acting di teater sama sinetron tuh beda. Iya ada bedanya karena kami kan juga buat film pendek juga gitu juga. Kemarin yang Klinophobic juga ikut yang di Bali Competition, terus yang kemarin Extra Festi itu ikut sampai berapa ya? 10 terbaiknya Jawa Timur. Wow, luar Gitu, biasa loh prestasinya. seniman. Nah, bedanya yaitu yang seperti yang dikatakan Kak Iko. Suasananya ya? Karena kalau aktor teater bagaimana kita bisa membawa suasana gitu. Karena penontonnya live, beda Iya. seperti film. Ini aktingnya kurang bisa di-take lagi, Benar. bisa di-cut. Kalau teater nggak ada gitu. Benar-benar Betul, betul. lebih bebannya lebih anu ya, lebih berat ketika kita langsung nonton live sama orang-orang ya. Iya. Iya. Benar. Gitu. Oke, kita akan lanjutkan lagi obrolan sama Kak Reka, tapi kita lanjutkan dulu kepada Squid People untuk senantiasa hidup bersih, ya, senantiasa menjaga kesehatan, seperti pola makan diatur, tidur yang cukup, Olahraga, gitu ya. Betul jangan sekali lupa. olahraga, dan yang lebih penting lagi mentaati protokol kesehatan. Betul Silakan, sekali. aja. Kita harus selalu mendukung pemerintah untuk mengurangi angka penularan COVID-19 dengan cara melakukan 3M. Oke. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Betul. Kedua, menggunakan masker. Yes. Dan juga yang ketiga adalah
menjaga jarak aman. Betul. Jadi teman-teman muda ya pastinya bisa juga ya dengan melakukan 3M itu sama halnya mendukung program pemerintah dalam melawan dan memutus penyebaran COVID-19. Dan kita doakan semoga COVID-19 segera selesai ya. Amin. Amin. Oke, kita ngomongin tentang pandemi ya kan. Pasti ada perbedaannya dong saat pertemuan sebelum pandemi dan saat ini kita dihadapkan pada masalah pandemik seperti ini. Ini seperti apa cara ngaturnya? Apakah ada pertemuan cara daring atau masih ada tatap muka tapi dengan terbatas? Kemudian seperti apa untuk bisa tetap berkarya ya kan, tampilan-tampilan pada saat sebelum pandemi sama pada saat seperti saat ini pandemi. Oke, terima kasih Kak pertanyaannya. Oh, oke. Jawabannya benar. Terima kasih dulu dan tadi mereka Itulah anak gitu. Bersyukur. Iya. Boleh dijawab mungkin Kak. Oke. Nah, jadi memang pandemi itu mempengaruhi setiap hal, apapun itu termasuk kesenian, apalagi dari kaki langit ya. Nah, ketika pandemi itu kan karena mayoritas anggota kita merupakan anak-anak yang masih kuliah, gitu kan ya. Jadi otomatis banyak yang pulang. Pulang kampung. Iya. Gimana actingnya daring? Makanya Iya. kos-kosan saya sepi. Gitu. Oh, juragan kos-kosan. Oke. Oke, jadi sepi karena tapi masih ada. Nah, Ya nggak usah nangis ya. terbawa sama. Iya, udah acting banget di sini. Meratapi. Iya, tapi ada beberapa yang masih di Surabaya. Nah, untuk gimana caranya tetap berkarya? Yang pertama balik lagi ke niat. Kalau kita memang di teater ini kita mau berkarya, kita mau menampilkan yang terbaik untuk orang lain, gitu kan? Nah, itu tetap kalau memang ada niat kita kumpul waktu itu. Awal 2020 kalau nggak salah ya, waktu COVID masuk gitu ya. Jadi Oke. kita kumpul, kita puter otak gitu Kak. Jadi kalau otak ini sampai sini, nggak sampai ya. Jadi Otak itu di sini atau di sini sih? Ini Otak ya. di sini. ya rasanya diputer-puter sampai jatuh. Oh, udah jatuh. Iya. Jadi akhirnya kita memutuskan bahwasanya kita nggak mungkin buat teater terus buat pertunjukan di mana orang-orang kita datangkan, nggak mungkin. Benar. Betul. Nggak mungkin. Jadi Ya, jangan, ya. jangan. Dari kerumunan dulu. Benar sekali itu. Jadi selain menjaga anggota kita juga menjaga anggota orang lain. Iya, gitu. betul. Nah akhirnya kita inisiatif kita buat apa ya istilahnya pentas daring. Oke. Pentas daring ya. Jadi kita rekam, ya kita pakai protokol kesehatan waktu itu pakai hand sanitizer juga saya siapkan, terus ada face shield, terus ada masker. Jadi kita seperti film tapi nggak film, jadi semi film teater gitu. Oke. Namanya ini ODP. ODP. ODP apa itu ODP? ODP. Orang dalam. Oh bukan, Bukan. Orang di panggung. Apa? Orang duit panggung. Orang duit panggung. Bahasanya artinya bahasa Indonesianya Yang baru nih ODP orang duit panggung. Iya, jadi teman-teman cari nama apa ya kira-kira ODP aja lah gitu. Kenapa kita nggak punya panggung untuk pentas gitu? Maksudnya Iya. panggung yang asli atau Benar. bahkan di tempat-tempat yang terbuka pun kita juga nggak boleh pentas Betul. kan. Benar. Jadi kita menciptakan panggung sendiri di mana? Ya di tempat yang kita punya, di sekitar sekretariat kita. Itu di tempat masing-masing atau mereka kumpul jadi satu Kumpul jadi satu. Jadi jumlahnya kira-kira 10 Dibatasi. sampai 15 orang. Bukan dibatasi, memang itu yang ada Kak. Memang itu yang ada ya. Ya, yang lain kan pulang kampung. Nah, terus gimana caranya? Jadi PR kita ketika kita masuk ke teater tuh gini. Gimana sih cara kita agar kita ini bisa menghargai karya? Maksudnya menghargai karya itu kita berani jual, gitu. Karena mayoritas kalau anak-anak teater, apalagi yang kampus, yang ekskul dan sebagainya kan nggak berani untuk menjual karya. Misal ya sudah gratis, dan itu yang nonton juga sedikit, gitu. Jadi kita beranikan diri untuk menjual karya itu, Iya. biar ada tanggung jawab. Oh Betul. ini ditonton orang, kita harus menampilkan yang terbaik. Iya. Gitu. Akhirnya kita distribusikan. Jadi kalau bukannya sombong ya, tapi Iya. maksudnya kalau kita amati di Indonesia dulu untuk teater bener-bener mati suri dulu itu ya, berapa bulan itu. Iya. Gitu. Akhirnya kita buka, kita pasarkan itu, akhirnya ya alhamdulillah juga banyak positif gitu loh, tanggapannya Iya. orang-orang positif gitu. Nah dari sana akhirnya kita seneng, akhirnya di Jakarta akhirnya berani jual karyanya Iya. gitu. Bukan berarti apa ya mengajukan kaki langit ya, tapi Iya. waktu itu kita juga apa ya, misalnya Mempelopori. bahasa Jawa sumpah gitu loh Kak ya, nggak bisa berkarya gitu. Sumpah. Sedangkan yang namanya sekretariat itu ada uang sewa, Iya, Seniman tuh gitu ya, Baru kalau kerjanya jalan. sumpah.
Gitu. Oke. ODP itu Orang kemarin duwe panggung. kalau nggak salah ini masuk 10 atau 20 karya terbaik ini apa seniman pandemi itu yang Kemendikbud kemarin itu. Oke, jadi ya karya itu tadi Juga dikirim. diapresiasi ya. Betul betul. Masuk ke jajaran 20 besar. Kalau Karya nggak salah terbaik. itu. Soalnya Kalau nggak daftarnya salah. banyak. Kalau nggak salah itu bener loh ya. Jadi sebenarnya luar biasa dan kaki langit ini walaupun ada pandemi tidak menghalangi semangat mereka untuk tetap berkarya ya. Iya, memang harus namanya itu. gitu. Harus kayak Teman-teman gitu. muda juga begitu ya. Jadi pandemi jangan dijadikan alasan untuk tidak bergerak atau berkarya. Benar Oke, sekali. mau tak kasih ini enggak? Saiki ku singkatannya saiki SDP. Apa NSDP? Saiki duwe panggung. Oh, itu. Ini di sini dikasih panggung untuk SDP. berbicara. Kita Iya. ajak untuk tampil di Surabaya Oh, Talent Talent Show. Show. Iya, Ya. keren, panggungnya keren. beneran, jadi nggak ODP lagi Betul. kalian. Nanti ya. SDP. Kalau teater ini kan mungkin nanti 30 menit nanti dia menampilkan apa kan nggak masalah. Boleh. Mungkin ya. mau rekrut kita nih. Betul. Kita banget. bagian main apa ya kalau? Aku jadi anak SMA aja. Aku jadi nilai aja. Nilai. Jadi kita jadi anak yang tertukar aja. Ada yang tukar. Ibunya bingung. Yes. Oke, kita balik lagi. Angel, silakan. Oke, kita balik lagi tentang acting ya kak. Mm-mm. Kak, tantangannya kalau orang mau berakting itu apa? Kalau misalnya nih ya, orang disuruh nangis, padahal moodnya lagi nggak pengen nangis gitu. Gimana sih cara kalian mengatasi tantangan-tantangan Membangun kayak itu. gitu? Oh, membangun ekspresi gitu. Oh ya, jadi pernah juga saya ini adalah tipe orang yang suka ngomong dan Kelihatan. iya. Tapi kamu ceria ya. Tipikal yang ceria. Oh ini ada pisau-pisau di belakang rasa mata ini enggak. Cuma bergurau ya. Jadi kayak curhat kakaknya. Enggak. Jadi gimana sih kita bisa nangis padahal kita orangnya belak-belakan terus ceria gitu. Nah itu kembali lagi bagaimana metode seorang sutradara untuk gimana membentuk aktor-aktornya. Jadi biasanya setiap sutradara itu memiliki metode tersendiri untuk membentuk aktornya. Misal saya ini adalah orang yang cerewet gitu, tapi saya harus jadi orang bisu misalnya gitu. Akhirnya mungkin ketika latihan saya nggak boleh bicara atau gimana. Ada pakai bahasa. meditasinya. Iya benar sekali, salah satunya itu ada meditasi. Tahu ya, kayak mau teknis-teknis. Jadi sebelum latihan itu memang harus ada meditasi. Supaya apa? pemanasan. Ya supaya kita bisa Mendalami Fokus karakter. lebih ya fokus supaya bisa juga. fokus sama mendalami. Jadi kita tidak menjadi diri kita gitu loh. Oh, Jadi benar. diri yang nanti akan dibentuk oleh sutradara itu. Betul Karena nggak sih? kalau kita acting tuh kita jadi orang lain ya kayak. Oh, nah inilah Iya. yang biasa di Salah apa apa dianggap. juga jadi orang lain. Sebenarnya juga ada benernya. Cuma kalau di teater Kaki Langit kita tetap jadi diri kita sendiri. Jadi misal saya memerankan Kak Yoko ya, jadi orang yang apa yang membawakan satu podcast gitu kan. Jadi saya tetap jadi diri saya, tapi saya mencari kesamaan antara saya dan Kak Yoko ini apa. Nah itulah yang saya kembangkan. Jadi nanti kesannya agar apa ya, agar tidak berlebihan, lalu tidak menjadi orang lain kelihatan kan nggak kadang-kadang Iya, gitu. iya. Benar. Bahwa berarti sistem itu yang diterapkan ya untuk mendalami karakter. Iya, Iya. sebenarnya ya kalau kita kan untuk kita yang sedih itu kan ada di diri kita masing-masing, bergantung cara kita untuk memunculkan itu tadi. Iya. Biasanya pancingannya apa kalau pengen sedih? Ya cara melatihnya yang Ya sesuai itu, dengan bentuk itu. ya seperti yang dikatakan Kak Yoko tadi ada meditasi. Jadi kita bayangkan kejadian yang menyedihkan gitu kan ya. Oh Akhirnya iya harus ada pancingannya. Bayangin yang sedih supaya nangis. Iya, sedihnya orang kan beda-beda. Ada yang sedih misal ditinggal pacar, ada yang uangnya jatuh itu sudah Iya. sedih. Kalau dulu saya belajar acting itu ada tiga apa ya ngomongnya? Pokoknya jadi kalau acting itu ada tiga hal. Misalkan kalau sedih gitu ya, sedih biasa, Oh, sedih iya, yang benar. sedang, sangat sedih. Nah ini yang perlu digali ya. Perbedaannya ada di mana tuh kalau Ya kalau sedih biasa itu Tarafnya. tidak sedih biasa itu tidak harus yang Nggak keluar sampai air nangis. mata, sekedar ekspresi. Kalau yang sedang itu yang keluar air mata. Kalau yang sangat biasanya itu yang sampai menggugah ya, mungkin ya zaman Iya, saya dulu benar ya, mungkin Kak, gitu. ya? Iya. Tapi nggak tahu kalau ada perkembangan yang ini. Jadi ada yang biasa, sedang, sangat. Nah itu kalau saya juga mempraktekkan kalau saya casting. dan itu semuanya dipelajari ya di Iya, dasar jadi nggak kaki langsung sedih terus nangis Iya, nggak harus gitu, Kak. Tidak, Benar. jadi di tahap dulu. Benar nggak sih? Iya benar sekali Kak. Jadi kalau kita ya seperti kalau kita menemukan uang, saya kok ngomongnya uang terus ya. ya. Misal Oh, kita nemuin uang 1.000, beda kan ekspresi kita ketika kita menemukan uang 100.000 atau misal miliaran gitu. Iya. Seneng tapi juga takut. Nah itu kan beda-beda. Oh iya benar. Itu pancingannya. Jadi kalau yang
biasa ya udah 1000. Wow, gitu kan. Kalau udah wow, gitu kan. Tapi ya, kalau yang satu kan Gak ya. ekspresi kalau lihat Alfian gimana? Alfian. Oh. Ya. Tapi Kak, pacaran sama anak teater tuh berarti bahaya loh. Kita nggak ngerti dia lagi aktif atau hubungannya nggak? Oh gitu. Iya. Tapi kebanyakan jomblo malah. Gitu. Lebih santuy lah ya anak-anak teater itu kan. Iya, biasanya sih saya nggak promosi anak Lebih teater ya, santai. tapi Lebih karisma loh. tahu memperlakukan orang lain Betul. gitu. Bagaimana cara memperlakukan orang lain itu anak teater. Menempatkan diri itu juga kita belajar. Jadi nggak hanya kita AIWO latihan Nggak cuma vokal. belajar acting aja. Benar sekali. Kalau di Kaki Langit latihan ekspresinya seperti apa nih Kak? Kalau di teater Kaki Langit latihan ekspresinya ada banyak ya. Salah contohnya itu menurut ini bisa gini-gini kan, kok sedih ya gimana gitu ya, benar sekali gitu. Oke, yuk kita acting ya. Boleh dicoba nih. Jadi, kamera roll, action. Apa dulu nih temanya? Tentang apa nih cocoknya Aku suka sih ibu? jadi apa? dia Tentang jadi apa? suami istri ya. Sutradaranya Tentang kamu. suami istri yang bertengkar karena orang ketiga. Aku orang ketiganya. Oh gitu. Ini pakai Indonesiaan, Jawaan, Indonesia. apa sih? Ya, campur Inggrisan. ya. Oke, campur deh, nggak apa-apa deh. Oke, kamera roll, action. Ma? Mama? Ma? Apa sih? Gimana Ma? Anak-anak kita ini Gimana? Apa ini nggak pernah pulang? Tanya sekolah gimana? mereka tuh Ma, prestasinya nurun. Saya harus dipanggil loh datang ke sekolah. Mana gimana sih? Ya ampun Pak, ya. Kalau Papa mau menyalahkan itu salahkan Papa sendiri ya. Papa udah jarang pulang. Apa guna seorang ayah di rumah ini, ya? Mama sekarang bisa hidup mewah, punya mobil, ya kan? Semua peralatan papa di sini semuanya elok. Ini berkat kerja keras papa. Oke, jadi kita sekarang hitung-hitungan ya Pak ya. Siapa yang berjasa? Ingat Pak, waktu Papa dari nol dulu Mama yang nemenin Pak. Dan sekarang pikirnya Papa, Mama nggak tahu Papa jalan kemana, gitu ya? Ma, emang jalan kemana, Ma? Nih loh Pak, ini siapa? Oh, ini Mama sendiri. Oke, bentar. Pak, sama mana jilbabnya Mama? Lama waktu belum make up. Iya. Jadi ini ada teman Mama yang lapor kalau Papa itu dia ketemu Papa di mall, ketemu sama Papa itu sama perempuan lain. Sebenarnya Papa jujur aja ya, daripada kita nanti bertengkar, mendingan Papa jujur ya, nggak usah ya sembunyi-sembunyiin sesuatu. Itu ponakan papa. Mama nggak usah lah mikirin orang lain. Bohong kamu Mas. Selama ini kamu akui sebagai ponakan. Kalau bisa bersatu. Dia lucu ya malah. Tuh kan aku nggak bisa. Aku nanti kalau catat Kaki Langit aku bagian bulu kabel aja. Nah, itu kalau kita syuting masih disangka gitu ya. Coba gimana awalnya Iya. marah gitu. Emang aku nggak bisa marah. Nama aku kan Angel Malaikat. Jadi malaikat ya, malaikat penjemput nyawa. Oh, bukan nggak ya? Bercanda. Iya. Nah, itu tadi ya sedikit. Apa-apaan ya gitu. Intermezzo dari kita. Iya. Ya ampun. Oke, teman-teman sampai saat ini masih ini ya aktif gitu ya? Atau mungkin ada project apa sih yang mau dikerjakan dalam dekat-dekat ini? Oke, sebenarnya di pertengahan tahun itu tahun kemarin sebenarnya, cuma terkendala karena pandemi ini, jadi kita mundurkan. Nah, mundurkannya sampai kapan? Itu masih belum dirindingkan. Gantung ya? Ini Nggak untuk pasti. pentas yang live, bukan. Jadi ketika pandemi kita banyak membuat pentas digital atau pentas-pentas daring. Tapi yang namanya pentas pasti inilah yang namanya pentas Yang langsung, benar-benar. Sebenarnya bisa, cuma ada protokol kesehatan itu yang harus dipikirkan bener-bener. Itu ada namanya AAJB Kak, itu programnya kita. Jadi amit-amit jabang bayi. Amit-amit coba ada. Memang Tadi gitu. OJP, sekarang aja. Ada kreatif itu kreatif. Kreatif. Saking kreatifnya aneh-aneh ya Kak ya. Kalau AAJB kenapa kok dikasih nama AAJB? Karena ibaratnya itu karya kita yang baru yang lahir. Jadi bayi kita itu, amit-amit jabang bayi, bayinya itu apa karya kita? Ya mulai dari naskahnya, lalu pentasnya, musiknya itu juga kita coba
coba untuk kita kerjakan sendiri gitu. Oke, tapi biasanya teman-teman teateran itu butuh waktu berapa lama untuk mempersiapkan pertunjukan kayak gitu? Bergantung ya. Kalau kita berbicara proses yang mateng itu paling minimal sebenarnya 6 bulan. Tapi kalau orang-orang sekarang kan sukanya instan, jadi kalau ada undangan ya langsung latihan gitu. Gitu. Lama ya 6 bulan ya? Harus siap gitu. Jadi karya-karyanya saat ini bisa dinikmati di channel YouTube, Instagram, TikTok. Kalau TikTok belum. Oke, Belum ya? Instagram sama YouTube. Iya, kalau YouTube ada, Oke. cuman tidak semua kita upload gitu. Tidak semua diupload. Oke, kita akan cari tahu channel YouTube-nya apa dan Instagram-nya apa. Oke, kita intermezzo dulu. Oke. Ya, jangan lupa menjaga kesehatan itu salah satunya adalah minum air yang cukup, gitu ya. Jangan kekurangan air putih, Betul nanti sekali. suka konsentrasi kayak aku. Yes, dan air yang mengandung alkaline, gitu ya. Ini bagus banget. Dan saya undang juga untuk school people yang mencari produk IT, barangkali ini beli laptop, kemudian komputer, Atau kemudian elektronik, pokoknya ya. iya, kemudian jasa servis, datang saja ke Mas Pion IT yang ada di Mas Pion Square Surabaya. Kemudian yang punya hobi memodifikasi mobil gitu ya, atau memvariasi mobil gitu kan, itu ada pusat otomotif terpadu. Hartono, barangkali mau beli handphone gitu kan, ini ada seri terbaru kan, handphone Oh iya, benar. banyak banget ya untuk tahun ini. Itu belanja handphonenya di Hartono saja ataupun produk elektronik. Kemudian yang mencari produk alat rumah tangga ataupun elektrik, kita hadirkan juga produk dari PT Maspion bersama Maspion Basar. Oke, Oke, lengkap mau sekali ya kayak. makan, mau main juga ada. Main, belanja baju, Ada. otomotif. Ada. Oke, lengkap Di semua. Maspion Square Surabaya. Kemudian terkait dengan program acara di Surabaya TV ya, di situ kan banyak banget ada program acara UMKM. Wah, itu presenternya idola saya gitu, cantik gitu. Itu bisa loh untuk bisa cari inspirasi tentang pelaku-pelaku UMKM. Seperti apa sih bisnis di era saat ini? Era pandemi seperti ini. Iya, kemudian di Surabaya TV juga ada berita-berita yang terkini, terupdate. Ada program bakat Surabaya Talent Show. Dan ada podcast. yang paling tunggu-tunggu. Ya, oke. 3 pertanyaan lagi buat Kak Reka. Kalau benar, 500.000 rupiah. Kiranya berapa Kak yang Iya. Oke, silakan aja. Oke, nah tadi kan ngomongin tentang persiapan yang katanya sampai 6 bulan. Nah sebelumnya mereka acting itu sebenarnya ada skripnya. Siapa sih yang buat skripnya? Bareng-bareng atau ada khusus orang yang buat skripnya sendiri? Oh gitu, oke. Jadi untuk naskah dan sebagainya, untuk yang pertama kalau kita mau belajar itu kita pakai naskah orang lain. Tapi di Teater Kaki Langit ini sebenarnya nggak hanya teater. Di sini juga kalau mau misal kita mau mengembangkan potensi bermusik ya bisa. Ya dengan buat instrumen sendiri gitu. Seperti kalau tulis naskah, kalau memang ada anak yang mau tulis naskah ya dia yang nulis gitu. Jadi rata-rata anak-anak di Teater Kaki Langit kan sastra, otomatis mereka Suka nulis. suka baca, Iya, suka benar. nulis gitu. Bukan suka gombal kan? Itu yang ke-100 Sastra untuk wanitanya gitu. Iya, untuk Kamu acara tahu? ini saya perempuan ya Kak ya, bukan Iya. laki-laki. Bapak kamu guru ya? Kenapa? Kok tahu gitu loh? Tanya lagi. Ya sudah, tahu aja. Oke, ya pertanyaan berikutnya aja. Oke, harapannya ke depan untuk Teater Kaki Langit apa nih? Kak, harapannya sederhana, tapi mungkin sulit ya, tetap hidup. Sederhana tapi Tetap hidup ya, Tetap hidup. dan Itu menghidupi harapan sekitar. semua orang. Tetap hidup kalian. ya. Iya. Hidup Oke. dan menghidupi sekitar. Jadi nggak hanya berteater, tapi kita juga ada manfaat gitu loh sama Iya. orang sekitar. Betul, setuju. Tetap hidup dan menghidupi sekitar. Iya. Kalau ingin bergabung bersama kalian seperti apa sih? Dan apakah masih dibuka dengan kondisi pandemi seperti saat Oh ini? ya, hubungi nomor 2 ini ya. Oke. Iya, jadi kalau mau bergabung ditunggu saja. Nanti ada yang namanya open recruitment. Nanti akan kita update. Jadi tidak setiap saat bisa bergabung ya? Iya. Ada open recruitment. Iya, benar sekali. Kriterianya apa nih kalau mau bergabung? Ya, yang pertama punya niat. Oh, satu itu memang. Kalau ada niat meskipun rumahnya jauh pasti datang. Ada niat, Gitu. tahan malu. Nah, itu yang tidak saya ungkapkan tapi ternyata Kak Yoga tahu ya. Iya. Terus? Ya, nanti bisa dipantau di Instagramnya @teater kaki langit. Oke, boleh langsung aja. Promosi. Apa? Teater Kaki Iya. Langit. Oke, gampang banget ya, people @teater kaki langit. Kemudian di situ ada karya-karya dari mereka loh.
Oke, kalau channel YouTube-nya Kaki Langit Surabaya. Kaki Langit Surabaya. Oke, sudah ada berapa kali ya? Kalau karya sih masih. Saya paling tipe. Kalau karya itu malah nggak di YouTube kita, tapi di YouTube aku orang mau lain. subscribe. Oh, malah di YouTube orang Ya, lain. misal yang kemarin itu kan ikut seniman yang berkarya yang punyanya Dewan Kesenian Jawa Timur. Nah, itu kan masuk kan 10 besar. Nah, videonya diupload ke sana. Terus yang Klinofobik itu ikut yang Bali Nusa, yang di area Bali. Yang upload ya mereka gitu. Oh, Iya. justru bukan di channel YouTube-nya Betul. sendiri. Ketika aja dari Kaki Langit nanti pasti Jangan Ini lupa ya? subscribe ya. Oke, silakan untuk di subscribe ya, karena memang seperti saya juga perlu subscribe kalian semua. Ya, dan cara kita untuk mendukung dan Betul. menghargai karya-karya anak bangsa ya Ya, sebenarnya. Kaki Langit Surabaya. Oke, di sini banyak kok videonya. Loh. Banyak ya karya-karyanya. Nanti Iya. kita tonton ya di rumah ya. Dan buat teman-teman yang memang kepengen join, bisa langsung ke Instagram @kakilangit. Iya. Follow dulu nanti tunggu aja kapan. Iya. Oke, ini yang terakhir kali Kak, mungkin bisa disepakati teman-teman muda semuanya menghadapi pandemi ini harus seperti apa sih versi dari Kak Reka? Silakan. Semua ini untuk semua orang atau yang berteater gitu. Semua orang dan yang berteater. Dua-duanya. Detail sekali. Iya, jadi terakhir lah pesan-pesan untuk ya teman-teman ketika pandemi kita nggak tahu kapan pandemi ini berakhir, tapi yang pasti jangan sampai mengambil hitamkan pandemi untuk tidak berbuat baik atau diam di rumah. Betul. Ya meskipun diam di rumah kita tetap bisa berkarya, kita tetap bisa bermanfaat. Iya. Ya gitu. Gitu aja sih Kak. Oke, kayak ibu guru banget ya, anak sastra banget. Teratur sekali. Mau. Iya, saya tuh lagi cari istri yang tipikal begini. Boleh ya mungkin ya Kak ya. Kayak bisa cocok banget gitu loh. Dibicarakan nanti di belakang kamera boleh ya. Oke, karena kan terima kasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Ceritanya cukup menginspirasi dan mengingatkan saya pada saat saya masih bergabung Remaja. ya di kegiatan teater. Saya sangat suka dengan bakat dan bidang ini. Iya. Oke, Iya. ini ya Kak Reka. Iya, sama-sama. Oke, sukses untuk Kak Reka dan juga teater Kaki Langit. Langit. Terima kasih. Yeay. Oke, hai people, demikian obrolan sama Kak Reka dari komunitas teater Kaki Langit. Sekali lagi, ya kalian bisa pantengin atau bisa lebih dekat lagi dengan komunitas teater Kaki Langit. Silakan Instagramnya dan channel YouTube-nya bisa kalian simak di sini. Bener, jadi buat teman-teman yang merasa punya bakat acting, jangan dipendam aja. Kalian bisa join ke Teater Kaki Langit. Dan tentunya kita selalu mengingatkan kembali nih semua teman-teman, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Dan satu kuncinya, hati yang gembira adalah obat. Jadi kita harus selalu gembira Betul supaya kita banget. tidak mudah terkena penyakit. Iya, saya Kakak Yoko Dan dari saya Angel. Mas Square. Dan saya Angel. Kita pamit dulu ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan. Salam sukses dan bahagia. Sehat selalu untuk seluruh keluarga Indonesia. Bye. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Squeak. Santai kuy. You. Sampai ketemu.